Bagi sebagian orang, pesugihan adalah cara cepat untuk menjadi kaya. Tinggal bekerja sama dengan makhluk gaib, harta pun didapatkan tanpa harus susah payah bekerja. Tetapi, pesugihan seringkali membutuhkan tumbal, dan tumbalnya adalah anggota keluarga. Saraswati adalah gadis yang nyaris dijadikan tumbal oleh orang tuanya, sebagai bayaran atas kekayaan yang diperoleh sang ayah lewat pesugihan. Tapi Saraswati berhasil kabur dan menyelamatkan diri. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Saraswati adalah wanita berusia 30 tahun, dan bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Ia berasal dari tempat jauh, menyeberangi lautan untuk kemudian sampai di Jakarta. Ketika meninggalkan tanah kelahirannya, ia masih berusia 20 tahun, dan ia pergi sendirian ke Jakarta karena melarikan diri dari rencana ayahnya yang ingin menjadikannya tumbal pesugihan. Saraswati lahir di sebuah keluarga miskin yang memiliki 2 anak, yaitu dia dan kakak laki-lakinya. Ayah Saraswati mencari penghidupan dengan menjadi penggarap tanah milik orang lain, sementara ibunya bekerja sebagai tukang cuci baju. Meski kedua orang tuanya bekerja, namun kehidupan keluarga mereka tetap berkekurangan. Nasib keluarga Saraswati mulai berubah ketika ayahnya mulai membeli tanah sendiri, sehingga tidak perlu lagi menjadi penggarap tanah milik orang lain. Saraswati tidak tahu bagaimana cara ayahnya bisa membeli tanah itu, atau dari mana uangnya. Yang jelas, ayah Saraswati berhasil membeli sebidang tanah cukup luas, yang lalu ia jadikan kebun aneka tanaman. Itu terjadi ketika Saraswati baru lulus SMP, dan akan meneruskan SMA. Bagi Saraswati, itu benar-benar momen yang tepat. Ketika orang tuanya butuh biaya untuk menyekolahkannya ke SMA, pas ketika orang tuanya memiliki banyak uang hingga ia bisa meneruskan sekolah. Sementara kakak laki-lakinya, bernama Andika, hanya lulusan SMP. Dulu dia tidak meneruskan ke SMA karena ketiadaan biaya. Setelah lulus SMP, Andika merantau ke Jakarta bersama seorang tetangga. Jadi Saraswati pun lalu mendaftar ke sebuah SMA, dan mulai bersekolah di sana. Sementara itu kehidupan keluarganya terus membaik. Ayahnya telah mempekerjakan beberapa orang untuk menggarap tanahnya yang luas, dan hasil panen pun meningkat. Artinya, penghasilan ayahnya juga terus naik. Lalu ayahnya membeli tanah lain, mempekerjakan lebih banyak orang, dan memanen hasil yang jauh lebih banyak, dan begitu seterusnya, sampai belakangan ayah Saraswati dikenal sebagai tuan tanah di daerahnya. Sedari kecil menjalani hidup dalam kemiskinan, Saraswati tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan menikmati kekayaan. Tapi itulah yang kemudian benar-benar terjadi. Ayahnya telah bekerja keras hingga mampu mengubah nasib keluarga yang tadinya sangat miskin menjadi kaya raya, bahkan dalam waktu yang relatif cepat. Di masa kecilnya, Saraswati tinggal di rumah kecil dengan atap kayu dan berlantai tanah. Ketika ia SMA, rumahnya berubah besar, dindingnya tembok kokoh, dengan lantai keramik yang berkilau. Masyarakat di tempat tinggalnya menghormati keluarga Saraswati sebagai keluarga kaya raya. Ketika kemudian Saraswati lulus dari SMA, kekayaan orang tuanya makin tak terbendung. Uang seperti tidak pernah habis, hingga apapun yang diinginkan keluarganya langsung terbeli. Saraswati pun mengangankan dapat kuliah di universitas terkenal di kota besar, karena orang tuanya pasti akan mampu membiayai. Saraswati ingin menjadi dokter, dan ingin masuk fakultas kedokteran. Dulu dia tidak berani bermimpi muluk-muluk, karena sadar kuliah kedokteran membutuhkan biaya besar. Tapi dengan kekayaan orang tuanya sekarang, Saraswati yakin bisa kuliah kedokteran dan menggapai cita-citanya. Tapi lalu terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan, sekaligus mengguncang batin Saraswati. Suatu malam yang cukup larut, Saraswati sudah bersiap akan tidur ketika mendengar ayah dan ibunya bertengkar di dapur. Suara pertengkaran mereka mungkin awalnya lirih, hingga tak terdengar Saraswati. Tapi makin lama pertengkaran itu makin keras,
dan suara mereka makin meninggi, hingga terdengar Saraswati di kamarnya. Karena penasaran dan ingin tahu yang terjadi, Saraswati lalu keluar kamar dan mengendap-endap mendekati dapur. Suara pertengkaran ayah dan ibunya kini sangat jelas terdengar olehnya, karena hanya dibatasi dinding dapur. Dan Saraswati merasakan jantungnya berdebar-debar saat akhirnya memahami alasan pertengkaran itu. "Dia sudah 20 tahun," teriak ayah Saraswati waktu itu. "Sudah saatnya menyerahkan anak kita, karena itu perjanjian yang harus kutepati." Ibu Saraswati terdengar menyahut, dengan suara yang juga meninggi, "Aku tidak akan merelakan anak perempuanku jadi tumbal." Saraswati berdiri di balik tembok dapur dengan tubuh gemetaran dan pikiran terguncang. Semakin lama ia mendengar pertengkaran ayah dan ibunya, semakin jelas apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa mereka bertengkar. Berdasarkan suara-suara pertengkaran itu, Saraswati mendapati kenyataan bahwa ternyata ayahnya berhubungan dengan makhluk gaib untuk mendapatkan pesugihan atau kekayaan. Sebagai ganti atas kekayaan yang didapatkan, ayahnya harus menyerahkan tumbal, yaitu Saraswati, setelah ia berusia 20 tahun. Jadi sekarang adalah saat penyerahan tumbal, karena usia Saraswati sudah menginjak 20 tahun, dan sepertinya ibu Saraswati tidak menyetujui rencana penumbalan tersebut. Saraswati tidak tahu apakah ibunya terlibat dalam urusan pesugihan itu, tapi Saraswati sadar bahwa keselamatannya sekarang terancam. Ayahnya bermaksud menumbalkannya, sebagai penebus kekayaan melimpah yang selama ini telah diberikan makhluk gaib kepadanya. Dengan tubuh gemetaran, Saraswati kembali ke kamarnya, lalu memikirkan apa yang harus ia lakukan. Di dalam kamar, Saraswati menimbang-nimbang apa yang sekarang harus ia putuskan. Berdasarkan pertengkaran ayah dan ibunya yang tadi ia dengar, ayahnya seperti telah memutuskan untuk menumbalkan dirinya, meski ibunya tidak menyetujui. Bagaimanapun, ayahnya telah menerima kekayaan dari makhluk gaib, dan mau tak mau harus menyerahkan tumbal sebagai pembayaran, terlepas ibunya setuju atau tidak. Jadi Saraswati menyadarkan dirinya sendiri, keselamatannya terancam jika ia masih ada di rumah orang tuanya. Kesadaran itu lalu membulatkan tekad Saraswati untuk keluar dari rumah secepatnya, dan pergi sejauh-jauhnya. Malam itu juga, Saraswati mengumpulkan barang-barang penting di kamarnya, dari baju sampai ijazah sekolah serta bekal uang, lalu mengemasnya dalam sebuah koper. Dini hari, ketika orang tuanya masih terlelap dalam tidur di kamar, Saraswati mengendap-endap keluar dari kamar, membuka pintu rumah sepelan mungkin, lalu melangkah meninggalkan rumahnya. Waktu itu, tempat tujuan yang ia pikirkan adalah Jakarta, karena kakak lelakinya ada di sana. Sejak merantau ke Jakarta 3 tahun sebelumnya, Andika, kakak Saraswati, sangat jarang pulang ke rumah. Tapi Saraswati pernah bertanya kepadanya mengenai pekerjaannya di Jakarta. Waktu itu Andika mengatakan kalau dia bekerja sebagai tukang muat barang di pelabuhan. Itulah satu-satunya petunjuk yang dimiliki Saraswati. Ketika ia melangkah keluar rumah lalu pergi menuju ke pangkalan ojek yang cukup jauh dari rumahnya, Saraswati hanya memikirkan Jakarta, untuk mencari kakaknya yang bekerja sebagai tukang bongkar muat di pelabuhan. Sesampai di pangkalan ojek, Saraswati mendapati beberapa tukang ojek yang sedang menunggu penumpang, dan mereka rata-rata mengenal Saraswati sebagai anak orang kaya raya di daerah itu. Jadi ketika Saraswati menghampiri mereka dan meminta diantarkan ke terminal, salah satu tukang ojek langsung siap. Setelah itu, Saraswati sudah melaju di atas boncengan motor ojek, menuju terminal di kotanya. Tiba di terminal, Saraswati membayar ojek, lalu segera membeli tiket ke Jakarta. Salah satu bus di sana kebetulan akan berangkat, dan Saraswati segera memasukinya. Setelah itu, karena kelelahan fisik dan pikiran, Saraswati tanpa sadar tertidur dalam perjalanan. Perjalanan dari tempat tinggal Saraswati menuju Jakarta harus menyeberangi laut. Karenanya, bus yang ia tumpangi juga harus memasuki pelabuhan, lalu menyeberangi lautan menggunakan kapal.
Saraswati tidak terlalu mempedulikan hal itu, karena satu-satunya hal yang ia tuju hanyalah sampai ke Jakarta, secepat-cepatnya, agar ayahnya tidak sempat mengejarnya. Pikir Saraswati, lebih baik ia berada di Jakarta meski nasibnya belum jelas, daripada tetap tinggal di rumahnya dan dijadikan tumbal pesugihan oleh ayahnya. Singkat cerita, akhirnya Saraswati tiba di Jakarta. Bus yang ia tumpangi memasuki sebuah terminal, dan dari situ Saraswati harus memulai perjalanannya sendiri di Jakarta. Sejujurnya ia merasa takut karena berada di kota besar yang asing, tanpa kenalan, bahkan tanpa tujuan jelas selain menemukan kakaknya. Di kompleks terminal, ada beberapa warung makan yang menyediakan makanan. Saraswati memasuki salah satu warung, untuk mengisi perut yang lapar. Seusai makan, Saraswati membuka percakapan dengan pasangan suami istri penjual di warung. Ia menanyakan di mana pelabuhan yang biasa menjadi tempat bongkar muat barang, karena bermaksud menemui kakaknya yang bekerja di sana. Pria penjual warung menjelaskan, ada beberapa pelabuhan bongkar muat barang yang ada di Jakarta, dari pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, sampai Muara Angke. Mendengar penjelasan itu, Saraswati pun berpikir dia sepertinya perlu mendatangi pelabuhan-pelabuhan itu satu persatu. Tapi jika itu satu-satunya cara untuk menemukan kakaknya, Saraswati akan melakukannya. Saraswati lalu meminta panduan dari pria penjual warung mengenai rute untuk mendatangi pelabuhan-pelabuhan yang tadi ia sebutkan. Pelabuhan mana yang paling dekat, angkutan umum apa saja yang perlu digunakan, dan lain-lain. Pria penjual warung menjelaskan hal itu dengan sabar, dan Saraswati mencatatnya di kertas. Sesuai rencana, Saraswati memulai perjalanannya mendatangi pelabuhan demi pelabuhan yang telah ia catat. Di masing-masing pelabuhan, ia bertanya-tanya mengenai kemungkinan keberadaan kakaknya. Ia menjelaskan namanya, ciri-cirinya, serta asal-usul daerahnya. Setelah mendatangi 2 pelabuhan tanpa hasil, akhirnya Saraswati menemukan kakaknya di pelabuhan ketiga yang ia datangi. Andika terkejut ketika mendapati Saraswati berada di tempatnya bekerja. Seketika Saraswati memeluknya, dan setelah itu ia menjelaskan kenapa ia nekat pergi meninggalkan rumah orang tua mereka dan berangkat ke Jakarta sendirian. Setelah mendengar cerita Saraswati, Andika berterus terang bahwa dia sebenarnya sudah lama mencurigai orang tua mereka mendapatkan kekayaan dari pesugihan. Karena itulah, kata Andika, ia sengaja menetap di Jakarta dan sangat jarang pulang. Tapi Andika tidak menyangka kalau ayahnya tega bermaksud menjadikan Saraswati sebagai tumbal. Di Jakarta, Andika ngekos di sebuah tempat kos yang tidak jauh dari lokasi kerjanya. Karena itu kos khusus pria, Andika lalu mencarikan tempat kos untuk Saraswati, untuk tempat tinggal sementara. Dari situlah, Saraswati lalu merangkai nasib dan membangun kehidupannya di Jakarta, sampai kemudian ia diterima bekerja di sebuah perusahaan. Ia tidak pernah pulang ke kampung halamannya, dan ia tidak tahu bagaimana kehidupan orang tuanya sekarang. Bagi Saraswati dan kakaknya, hidup sederhana tidak masalah, daripada kaya karena pesugihan. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.